semua. Di video ini saya ingin membuat edukasi tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain di era pandemi saat ini. Disimak videonya ya. Poin pertama, gunakan masker saat keluar rumah. Nah, terkait masker, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga nih. Jika kamu bukan seorang dokter, perawat, tenaga medis, ataupun orang yang sedang sakit, maka sebaiknya cukup gunakan masker kain minimal 2 lapis. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu suplai masker medis untuk orang-orang yang berhubungan dengan pasien COVID-19. Karena mereka yang berhubungan dengan pasien COVID-19 tersebut sebenarnya adalah orang-orang yang lebih berisiko terpapar virus COVID-19 tersebut. Nah, fungsi dari masker sebenarnya itu digunakan untuk melindungi diri terhadap droplet. Menurut penelitian dan beberapa akun sosial media yang saya percayai mengatakan bahwa virus COVID-19 ini menular melalui droplet. Jadi, orang yang sehat pun juga dianjurkan menggunakan masker, tapi cukup menggunakan masker kain itu tadi. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang protecting yourself dan protecting others. Untuk orang yang sedang sakit tadi, disuruh menggunakan surgical mask atau disarankan menggunakan surgical mask atau masker bedah atau masker medis. Hal itu dilakukan karena saat orang tersebut batuk ataupun bersin dan dia mengeluarkan droplet, maka partikel yang akan keluar ini ada sekitar 50 partikel. Tapi jika dia menggunakan tea-cloth atau masker kain, partikel yang bisa menguap di udara itu ada 90 partikel dan ini masih cukup banyak. Makanya disarankan untuk menggunakan masker bedah atau masker medis. Nah, untuk masker bedah atau masker medis dan masker kain itu dapat mengurangi droplet kecil atau yang disebut dengan aerosol sampai kira-kira 70%. Nah, kalau misalnya masker N95 ini memang lebih baik digunakan oleh dokter ya, karena dokter itu berhubungan banyak dengan pasien COVID-19 juga. Jadi memang lebih butuh masker yang benar-benar memfilter dan menyaring si virus tersebut. Jika menggunakan masker kain, jangan lebih dari 4 jam ya. Dan jika menggunakan masker medis, jangan mereusage masker medis, agar fungsi dari masker tersebut bisa tetap efektif. Poin kedua, tetap di rumah aja. Komunikasi online lebih baik daripada komunikasi langsung saat ini. Nah, sebelum adanya pandemi ini, dulu kan kita juga sering mengadakan seminar gitu. Nah, tapi karena adanya pandemi saat ini, kita bisa menggunakan teknologi yang sudah canggih dan modern di masa saat ini. Seperti contohnya, di sebelah kiri gambar, ini ada webinar dari Smiling Care. Nah, ini tuh via Zoom, jadi Zoom itu bisa mencapai banyak peserta. Nah, untuk webinar ini sendiri, ada sekitar 300 lebih peserta. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan, ini adalah contoh dari Google Meet. Kalau misalnya kalian ada meeting dengan klien atau dengan rekan kerja, kalian juga bisa menggunakan Google Meet ini. Google Meet ini juga bisa mencakup untuk banyak peserta juga. Jadi, untuk menghindari berkumpul dan beramai-ramai, maka sebaiknya beralih ke aplikasi-aplikasi online. Poin ketiga, rajin cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Nah, pastikan sebelum kalian beraktivitas, kalian harus sudah mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu untuk membunuh kuman yang menempel di tangan kita. Nah, ini ada 6 langkah mencuci tangan menurut Kemenkes. Langkah pertama, basuhi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Langkah kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan.
Tapi jika kalian mencuci tangan dengan air dan sabun dan juga kalian menggunakan hand sanitizer, itu tidak usah terlalu berlebihan ya, karena kalau misalnya berlebihan justru bisa membunuh bakteri baik yang ada di tangan kita. Contohnya jika kalian menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini kan berbasis alkohol, dan alkohol itu sifatnya menguap. Alkohol yang biasa digunakan untuk hand sanitizer itu biasanya alkohol 70%. Nah, kadar alkoholnya ini bisa naik ataupun turun. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan hand sanitizer terlalu sering, itu tuh bisa membunuh si bakteri baik yang ada di tangan kalian itu, dan membuat bakteri baik tersebut kebal terhadap alkohol, dan itu bisa membuat kalian jadi mudah terserang penyakit. Jadi nggak usah berlebihan ya kalau misalnya kalian menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun. Nah, sebaiknya kalian ini mencuci tangan menggunakan sabun, karena kalau misalnya kalian mencuci tangan menggunakan sabun, kuman-kumannya itu akan ikut terbawa oleh air yang mengalir. Sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan hand sanitizer, kumannya itu masih menempel di tangan kalian. Jadi kalian tetap harus mencuci tangan dengan air. Terus kalau misalnya menggunakan hand sanitizer, di beberapa orang itu tuh bisa bikin kulitnya tuh jadi kering. Jadi lebih baik mencuci tangan dengan sabun. Poin keempat, lakukanlah desinfeksi pada permukaan yang sering disentuh. Nah, melakukan desinfeksi ini juga penting ya, terutama pada permukaan yang sering kalian sentuh, seperti misalnya HP, meja, gagang pintu, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar membunuh kuman-kuman yang menempel di permukaan tersebut. Jadi, tangan yang kalian sudah cuci menggunakan sabun dan air mengalir itu, atau kalian gunakan hand sanitizer, tidak terkontaminasi lagi oleh kuman-kuman yang menempel di benda-benda mati tersebut. Bayangin aja kayak misalnya kalian udah cuci tangan nih, tangan kalian udah bersih dari kuman, tapi handphone kalian itu tidak didesinfeksi, sedangkan kalian itu sering menggunakan handphone. Nah, si bakteri tersebut pasti akan menempel lagi di tangan kalian, jadi kumannya pasti bakal menempel lagi di tangan kalian gitu. Nah, untuk cairan yang digunakan sebagai desinfektan, ini kalian juga bisa lihat beberapa video tutorialnya ya, karena udah banyak juga tutorial pembuatan cairan desinfektan menggunakan Baiklin, Wipol, Cuka, dan lain-lainnya. Tetapi cairan desinfektan ini hanya bisa digunakan untuk benda-benda mati. Kelima, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, kenapa sih harus minimal 1 meter? Apa nggak bisa kurang dari 1 meter gitu? Nah, jadi COVID-19 ini menyebar melalui droplet. Droplet itu memiliki ukuran sekitar 6 UM atau 6 mikrometer, yang berarti bisa mencapai 1,5 meter atau 2 meter. Dia bisa mencapai di udara gitu ya. Dalam kondisi batuk atau bersin, percikan droplet bisa mencapai lebih dari 6 UM. Nah, kalau misalnya kalian hanya menggunakan masker aja tanpa menjaga jarak, itu tidak akan mencegah kalian terhadap droplet. Terutama kalau misalnya kalian lagi di tempat umum gitu ya, misalnya di tempat keramaian, kalian cuma pakai masker tapi kalian gak jaga jarak, terus di samping kalian tuh ada yang batuk atau bersin. Nah, sedangkan dia itu menggunakan masker kain atau misalnya masker medis. Masker medis itu kan tadi ada mencapai partikel 50 partikel yang kemungkinan bisa lolos dari masker tersebut ya. Apalagi kalau misalnya orang itu menggunakan masker kain. Masker kain itu yang bisa lolos dari maskernya itu ada 90 partikel, dan itu masih banyak banget partikelnya. Terus kalau misalnya kalian gak jaga jarak, ya nggak mencegah kalian dari terhindar dari droplet tersebut, karena pasti ada beberapa droplet yang akan masuk ke dalam diri kalian gitu. Jadi makanya kita disarankan untuk jaga jarak minimal 1 meter. Kalau misalnya kalian bisa menjaga jarak 2-3 meter, justru itu lebih baik. Poin ke-6, jika sakit hubungi tim medis dan jangan meninggalkan rumah. Nah, ini juga penting banget ya. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang enak badan gitu, misalnya kalian demam, sakit tenggorokan, flu, atau batuk, kalian itu bisa menghubungi tim medis dulu nih sebelum kalian datang ke rumah sakit ataupun ke klinik, agar pihak rumah sakit atau klinik tersebut dapat mempersiapkan dengan baik dan benar saat kalian datang. Hal ini dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut.
Nah, orang-orang yang beresiko terhadap virus ini adalah lansia, anak-anak, orang yang memiliki riwayat sakit sebelumnya, terutama di bagian parunya, dan juga orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik, dan lain-lain. Nah, maka sebaiknya kita juga meminum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, kalau misalnya kalian sakit, itu kalian bisa menghubungi hotline virus corona di 021. Kalian bisa menghubungi hotline virus corona di 021 5210 411 atau 0812 1212 3119, atau kalian bisa melakukan panggilan darurat di 112. Gitu. Nah, itu adalah 6 poin tentang cara melindungi diri dan orang lain di era pandemi saat ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video berikutnya.